Welcome back to my channel Lisa Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya aku. Oh iya teman-teman, kali ini aku mau menjawab pertanyaan teman-teman yang komen di video-video yang aku cerita hantu-hantu di apartemen majikanku ini. Tapi sebelumnya subscribe dulu ya, dan like-nya jangan lupa. Maaf ya teman-teman, aku ini buru-buru soalnya. Oh ya teman-teman, aku mau menjawab pertanyaan dari komenan ya. Kok ada hantunya, kok enggak pindah saja mbak, atau apa, atau kenapa kok masih bertahan gitu ya. Aku mau jawab ya. Kalau pindah itu kita harus mikir-mikir, bukan sekali dua kali mikir ya, harus 1000 kali mikir ya. Soalnya di Taiwan itu kalau pindah majikan ya, itu kita itu sebelum mendapat majikan kan kita itu harus nunggu ya, nunggu dulu. Dan waktu nunggu itu kita berada di rumahnya agent ya. Kalau majikan pasti mencari yang baru lagi, kalau kita nggak mau di sini ya, pasti dia cepet-cepet nyari pengganti. Jadi pengganti datang kita harus keluar dari rumah ini kan. Kalau majikan kita itu orang baik, mungkin kita masih ditampung di sini. Tapi kalau tapi ya repot ya, soalnya ruangan sini cuma 2 kamar tok, majikan aku sama pembantu ya. Jadi aku mikirnya gini, kalau aku sampai minta pindah ya, satu, aku itu sebenarnya kasihan banget sama majikan aku ya, soalnya orangnya itu sendirian berada di Taiwan sini. Itu dia nggak punya anaknya itu ndak di sini, dia itu cuma punya anak tunggal satu ya, tapi di Cina sana, tinggal di Cina. Terus sebenarnya dia itu punya adik perempuan dan kakak, tapi dia nggak pernah berhubungan, sudah lama banget nggak pernah berhubungan, sudah bertahun-tahun ya. Jadi nomor satu aku kasihan, nomor dua aku mikir kalau aku sampai pindah majikan, yaitu tadi di sini itu kalau pindah ya aku harus nunggu majikan. Kalau nggak cepet dapat majikan itu yang repot, soalnya kalau nunggu itu kan aku harus tinggal di rumahnya agent, di kantornya agent ya. Terus di kantor itu saya kan tiap harinya kan seperti ngekos ya, harus bayar tiap harinya, aku yang bayar, memang kayak gitu. Terus makannya setiap hari aku sendiri yang nyari, maksudnya aku sendiri yang beli. Jadi kerugiannya ada di situ. Terus belum lagi keluargaku yang di Indonesia kan membutuhkan uang karena suamiku nggak kerja, soalnya dia kan ngurus anakku yang masih kecil kan, anakku kan masih umur 4 tahun, jadi nggak bisa kalau harus ditinggal kerja, dia harus nungguin gitu. Jadi kayak gitu intinya. Terus belum lagi kalau aku pindah majikan itu ya, kalau mikir gini, kalau dapat majikan baik, kalau dapat majikan yang lebih buruk, yang nggak baik, nggak sebaik majikan aku, yang lebih nggak baik lagi, itu gimana, kan mikirnya sampai di situ ya. Terus lagi mikirnya lagi gini, eh apa namanya aku nggak suka kalau satu keluarga itu ada cowoknya, maksudnya ada majikan lakinya, itu aku nggak suka sama sekali kayak gitu. Terus nyarinya itu susah, kalau nyari di Taiwan tuh nyari yang cuma menjaga satu orang tok itu susah, mencari yang nggak ada majikan laki-laki itu juga susah. Jadi aku pernah dulu itu bekerja di daerah Taoyuan ya, itu ada satu keluarga itu sebenarnya ada 3 orang, yaitu majikan perempuan, majikan laki-laki, dan anaknya satu itu perempuan. Tapi anaknya kan dulu itu nggak berada di rumah ya tiap hari, dia itu kan bekerja di daerah Taipei dan rumahnya kan di Taoyuan ya. Terus tiap hari jadi aku tinggal bersama nyonya dan majikan laki-laki ya, sama majikan perempuan, sama menjaga, satu keluarga ada 4, sama menjaga nenek aku dulu, tapi nenekku itu sudah stroke total. Terus rumahnya itu ya besar, banyak kameranya, tetapi namanya orang satu keluarga ya,
walaupun aku cuma kayak gini ya, aku itu takut kalau apa namanya ada orang yang apa namanya, kalau tiap hari ya apa namanya tiap hari sudah apa sudah seperti satu keluarga gitu ya, sudah terbiasa, maksudnya terbiasa, akhirnya kan ada crash ya, ada crash, pokoknya ada apa namanya majikanku perempuan dulu kan gendut badannya, terus aku kurus, jadi dia pengen kayak aku kurus gitu, terus dia itu bisa kayak cemburu gitu ya, kayak sama aku kayak cemburu gitu, terus dia itu kalau namanya orang cemburu ya itu biasanya itu nggak ada apa-apa tiba-tiba marah, ini belum dibersihkan, ini nih cerewet minta ampun ya. Jadi aku nggak suka kayak gitu. Jadi aku di sini itu kenapa aku bertahan, karena majikan aku itu cuma satu, nyonya kutok. Terus aku cuma menjaga anjing ya. Jadi sebenarnya kalau masalah pekerjaan itu, kalau masalah pekerjaan enteng menurutku ya. Kalau cuma cerewetnya majikan aku yang perempuan ini, kalau menurut aku ya nggak aku dengarkan ya. Kalau cerewetnya aja aku nggak ambil pusing ya. Kalau menurut aku pekerjaanku ini nggak terlalu berat, kalau menurut aku cuma beratnya kalau mijit kayak gitu-gitu kan ya, biasalah namanya orang bekerja di luar negeri ya, memang susah gitu. Terus masalah hantu yang mengganggu itu kan nggak setiap hari mengganggu aku, jadi ya aku ya nyantai saja. Itu kan namanya hantu kan, masa dia betah ya tiap hari nungguin aku di samping aku gitu, gangguin aku. Dia kan pasti juga punya punya apa namanya, dia kan juga hidup ya, di alam lain juga hidup, jadi dia mungkin juga perlu sesuatu lah, atau jalan-jalan atau apa mungkin kayak gitu ya, kayak manusia ya mungkin ya. Nggak mungkin lah dia tiap hari apa gangguin aku kan, gitu kan nggak mungkin. Jadi aku nyantai aja lah masalah itu. Kalau menurut aku ada yang komen, kenapa nggak pindah, kenapa nggak itu aja, aku masih bertahan aku. Soalnya nyari apa kerjaan di luar negeri itu nggak sama seperti yang di dalam negeri ya. Kita kalau pindah perlu proses ya, perlu apa namanya, kita harus memikirkan semuanya. Pokoknya kita nggak bisa buru-buru, nggak bisa gerusa-gerusu, maksudnya coro jawane gitu-gitu, nggak bisa gerusa-gerusu mikir gitu. Kita harus berpikir 1000 kali kalau mau bertindak gitu, harus berpikir dulu, dipikir apa akibatnya gitu, dipikir gitu maksud aku. Jadi nggak keburu-buru gitu. Terus aku cerita hantu kayak gini ya, ini kan memang kenyataannya ya, ini memang fakta yang aku alami. Maksudnya ini cuma buat pengalaman bagi teman-teman yang mau loh ya, yang mau bekerja ke luar negeri seperti saya ini, maksudnya yang mau berprofesi seperti saya, yaitu pembantu gitu. Dia harus mempersiapkan semuanya, maksudnya mempersiapkan diri maksudku. Jangan sampai nanti kalau dari Indonesia itu mempersiapkan ya mempersiapkan semuanya, tapi dia itu cuma memikirkan apa, wah gajinya gede, cuma pekerjaan gitu-gitu, rumah tangga mudah. Jangan dipikir kayak gitu ya, itu nggak semudah loh ya, nggak semudah kita membalikkan telapak tangan nerima gaji, itu nggak semudah kayak gitu maksudnya ya. Aku cerita hantu kayak gini bukan buat menakut-nakuti teman-teman yang mau apa pergi ke Taiwan gitu ya. Memang di sini tuh banyak kejadian kayak gitu. Aku dulu punya teman di gang depan sana juga gitu. Dulu itu temanku itu apa kerja di apa anaknya majikanku ya, di gang sana, gang depan sana. Tapi sekarang kan karena anaknya sudah pindah tinggal di Cina, dia sudah pindah ya. Dia cerita sama aku kalau dia itu kadang-kadang malam itu kayak ada bayangan gitu, maksudnya malam itu. Terus pembantunya yang dulu katanya juga pernah itu ranjangnya itu diorok-orok gitu sampai kenceng gitu, kayak gitu. Ya memang apa namanya, di sini itu ya aku nggak tahu ya teman-teman yang lain, tapi aku di Toyen dulu juga pernah aku kayak gitu. Tapi nggak kesering kayak
kayak di sini tuh nggak sering gitu. Kalau di Toyen dulu 3 kali aku ya, 3 kali, tapi jelas sekali. Yang pertama itu anjingnya menggonggong gitu, makin deket, kan lampunya kamar aku matikan ya, cuma lampu dari luar itu. Terus nenekku kan stroke total, jadi dia cuma telentang gitu toh, nggak bergerak kan, ya seperti mayat hidup lah, kan stroke total. Terus aku itu belum tidur ya, aku dengar suara anjing itu menggonggong. Kan dulu itu anjingnya 13 ya, kalau aku di Toyen dulu, kerja di Toyen dulu, anjingnya itu 13. Bukan anjing kecil kayak boneka kayak punya majikanku, ini bukan, anjing gede-gede itu 13 ya. Tapi itu ditaruh di luar anjingnya, nggak di dalam gitu loh. Tapi luarnya itu kan dipagar, pagar keliling tinggi gitu. Itu tempatnya kan di desa gitu. Terus banyak sekali kameranya. Terus pas anjing menggonggong tengah malam itu, aku kan belum tidur, aku malam sekitar jam setengah 12 ya. Terus itu anjingnya menggonggong makin dekat, ternyata ada putih-putih pakai rok panjang gitu ya, terus rambutnya panjang gitu, berada di kamarku, terus berdiri gitu ya. Terus aku loh mau nyalakan lampu, padahal ini skakele di atas kepalaku gini, nggak bisa gerak teman-teman. Tapi keringat dingin ini terus mengucur teman-teman. Terus aku membaca Al-Fatihah waktu itu ya, aku membaca Al-Fatihah itu sampai aku bisa gerak itu loh. Aku masih, mulutku ini masih membaca, aku sampai terus akhirnya bisa gerak. Terus aku nyalakan lampu, nggak ada apa-apa, tapi tadi kok ada putih-putih berdiri di situ gitu, aku mikirku gitu. Terus aduh, aku merinding teman-teman, aku cerita kayak gini, aku merinding aku. Terus dulu itu aku nggak sampai finish kontrak teman-teman. Pokoknya ya dulu itu masalahnya banyak sekali ya, selain juga hantu itu, tapi majikanku juga sama aku kayak gimana gitu loh. Dulu itu sebenarnya orangnya baik, cuma karena nenekku itu sebenarnya ibunya dari majikan laki-laki ya. Majikan laki-laki itu baik sekali sama aku ya. Kalau dia beli dia itu beli sesuatu ya, belanja-belanja buah atau mie instan atau segala macam makanan, itu pasti aku ditawarin. Tapi kalau yang perempuan tuh enggak teman-teman. Yang perempuan itu kalau biasanya itu kalau majikan laki-laki, itu Lili nggak kamu kasih, nggak usah gitu. Kalau yang perempuan gitu kayak kayak cemburu gitu ya sama aku. Padahal aku juga nggak ngapa-ngapain ya, itu wong kamera itu di mana-mana ada kamera, di kamarku ada, cuma di kamar mandiku nggak ada. Tapi kamar mandiku itu jadi satu sama pintunya itu dari kamarku gitu, jadi satu sama kamarku gitu. Itu khusus kamar mandi nenek sama aku. Jadi ceritanya kayak gitu teman-teman, jawaban dari aku. Maksudnya kenapa kok aku nggak pindah. Terus ya kayak gitulah maksudnya. Sudah dulu teman-teman, aku mau kerja lagi. Ini tadi aku buru-buru, soalnya majikan aku kan keramas di sebelah, dia lagi keramas, jadi aku langsung bikin video. Mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang komen itu, kenapa, mungkin dia penasaran kenapa kok kayak gitu, keadaan kayak gitu kok nggak pindah gitu. Aku harus tetap bertahan, soalnya kerja di Taiwan itu nggak mudah ya, pindah di sini nggak mudah pokoknya. Jadi namanya kerja harus sabar, nomor satu harus sabar, harus telaten, harus rajin, nggak harus jujur ya. Ya sudah dulu ya teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe dan like-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.